mempengaruhi perbaikan dan membangun optimisme akan masa depan Indonesia. Ya, politik hari ini itu memang penuh harapan. Banyak anak-anak muda di Gen Z dan milenial yang turut aktif kemudian dilibatkan dalam politik karena jumlahnya gede. Jadi secara jumlah gede, secara kualitas kita punya, dan 2024 nanti menjadi momen yang sangat menentukan sebagai momen transisi kalau kita bicara tentang Indonesia 2045 sebagai Indonesia emas. Jadi sayang menurut saya politik hari ini kalau tidak diisi dengan gagasan dan aktor-aktor anak muda yang mampu memberikan warna baru di dalam dunia politik. Jadi ini ada saya bareng sama wali kota anak muda Jakarta Timur, masih muda dan juga aktif di politik. Ya, kalau Bang Kia gimana nih? Siap. Kalau pandangan saya kenapa politik itu penting juga buat anak muda. Kadang anak muda ini kan terlebih udah antipati juga dengan politik. Padahal politik ini yang menentukan arah kebijakan daripada di wilayah maupun di masyarakat. Jadi menurut saya kenapa harus anak muda ini berpolitik, dan kita juga sebagai teman-teman kader partai politik harus juga memberikan edukasi bahwa anak muda ini melek dengan politik. Menurut saya sih itu, Mas Eno, karena banyak kebijakan-kebijakan yang nggak bisa kita hanya mengandalkan orang per orang, tapi harus lewat lembaga politik. Betul. Aku sepakat. Menurut pandangan saya adalah tentunya harus dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus bisa yakin bahwa anak muda ini bisa, ataupun tidak perlu kita yakini bahwa anak muda akan tidak mau berpolitik ataupun ikut dalam pemilu 2024. Jadi terutama dari diri kita sendiri, menurut saya gitu Mas Eno. Karena kalau nggak dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka ini, pemilih-pemilih muda, generasi milenial maupun Gen Z ini, untuk mau datang ke TPS menentukan hak politiknya. Ya. Mungkin dari saya itu, Mas Eno. Aku juga sepakat, anak-anak muda sekarang itu sedang banyak dibicarakan di berbagai macam forum, bahwa kekuatannya besar, bahwa secara jumlah itu kita menentukan 60% lebih voters itu adalah Gen Z dan milenial, punya kemampuan melek teknologi dan digital yang luar biasa, cerdas secara literasi, secara akademik, punya kesadaran volunteering dan seterusnya. Secara puja-puji itu kita anak-anak muda sedang ditempatkan di posisi sentral. Tapi segala macam kalimat itu atau endorsement dan pujian itu, mari kita bersama-sama membuktikan bahwa kekuatan anak muda memang berpihak pada orang-orang yang mampu untuk kemudian membawa aspirasi dan perjuangan semangat anak muda di dalam lembaga-lembaga formal negara. Mau tidak mau, kalau kita mau membuktikan bagaimana suara anak muda ini berpengaruh dalam pemilu, maka kita harus datang, bangun pagi, antri ke TPS. Kalau kita tidak melakukan itu, maka semua puja-pujian yang kita terima sekarang ini susah untuk kita uji kebenarannya. Mari kita uji kebenarannya, kemampuan anak muda, mulai dari sekarang kita baca rekam jejak, baca track record para politisi yang akan nyalon, dan pilihlah yang memang benar-benar punya semangat muda, punya jiwa muda, punya pemikiran muda, dan memang betul-betul mewakili anak muda. Dan hari ini keberpihakan itu harus kita tunjukkan, anak muda tunjukkan melalui datang dan vote di TPS tanggal 14 Februari 2020. Itu. Oke, Mas Eno. Mungkin juga Mas Eno bisa sedikit jelaskan, Mas Eno sebagai dari kalangan anak muda yang kita baca dan kita ketahui sendiri, Mas Eno ini sebagai salah satu pendiri relawan Surabaya Memanggil. Itu mungkin bisa sedikit digambarkan Mas Eno, kenapa Mas Eno tertarik, dan juga apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman relawan Surabaya Memanggil itu sendiri, sehingga anak-anak muda yang ada di khususnya kita sebagai anak-anak muda yang ada di wilayah DKI Jakarta mungkin saja bisa meniru semangatnya teman-teman anak-anak muda yang ada di kota Surabaya. Kita banyak belajar dari spirit gotong royong dan spirit perjuangan senasib sama yang dilakukan oleh teman-teman DKI Jakarta. Siap. Kita kan ingin menguji DNA gotong royong kita waktu COVID itu, Bang Kia.
Jadi waktu itu karena COVID sedang sangat tinggi jumlahnya di Surabaya, angka kematian tinggi waktu varian Omikron. Kemudian kita sepakat untuk mengajak anak-anak muda, mahasiswa, pelajar, aktivis, kemudian kader-kader Karang Taruna, kader-kader di kampung dan di kampus untuk turun semua melakukan kerja-kerja gotong royong, membantu pemerintah kota sebagai supporting system untuk melawan COVID. Sebagai apa? Relawan yang mengemudikan ambulan, relawan pemulasaraan jenazah, relawan pengantaran tabung oksigen ke puskesmas, relawan penjaga pasien COVID di tempat isolasi, relawan yang melakukan vaksinasi massal di stadion-stadion sepak bola dengan puluhan ribu orang setiap hari. Jumlahnya anak-anak muda itu waktu kita ajak bergotong royong untuk bekerja nyata secara konkret, ternyata banyak sekali. Secara bergelombang mereka mau melakukan itu. Maka saya percaya bahwa spirit anak muda di Gen Z itu, pembuktiannya besok di 2024, sebenarnya bisa kok mempengaruhi perbaikan dan membangun optimisme akan masa depan Indonesia. Dan kita harus membuktikan itu sama-sama teman-teman. Kalau kita nanti di 2024 harus bisa seperti bagaimana kita menggelorakan terus gotong royong itu, termasuk dalam milih calon pemimpin ke depannya. Begitu Bang Syah. Oke, terima kasih Mas Eno. Terima kasih. Terkait menjelaskan bagaimana anak muda ini harus bisa bergotong royong Ya. untuk minimal di wilayah masing-masing. Yes, betul. Silakan. Oke, kalau menurut saya, pandangan saya mungkin yang kenapa sih urgensinya anak muda ini harus berpolitik. Jadi kadang banyak juga anak-anak muda ini kurang melek politik. Padahal kalau kita mau melek politik, di situ banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk bisa membantu khususnya minimal tetangga, baru masyarakat luas. Jadi banyak anak muda ini yang terlebih udah antipati duluan gitu Mas Eno. Jadi itulah yang menjadi PR kita sebagai kader, khususnya saya sebagai kader Taruna Merah Putih, di mana Taruna Merah Putih ini juga sebagai sayap daripada PDI Perjuangan, dan terlebih juga saya ditugaskan ditugaskan untuk saat ini juga menjadi ketua pengurus anak cabang PDI Perjuangan di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Mas Eno, punya tanggung jawab kepada anak-anak muda ini supaya anak-anak muda ini sedikit melek. Dan kalau saya di bawah biasa turun adalah saya lebih senang memberikan contoh Mas Eno. Contohnya misalnya apa? Mungkin banyak kebelakangan kemarin orang membuat KTP sulit, belangko kosong dan lain sebagainya. Itu belum tentu aja belangko kosong. Tapi ada juga mungkin adalah oknum-oknum ataupun yang bandel dan sebagainya. Tugas kita sebagai partai politik ketika mengawal tersebut, dan udah kita buktikan, kita uji ternyata ada. Kedua, kita banyak sekali kita kerjakan sebagai kader politik itu sebagai advokasi kesehatan, advokasi pendidikan. Contohnya advokasi kesehatan yang orang tidak mampu, banyak yang tidak punya juga BPJS. Ternyata banyak orang belum dapat sosialisasi bahwa ada BPJS itu yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Khusus di DKI Jakarta misalnya ada PBI yang dianggarkan dari pemerintah DKI Jakarta. Disitulah peran kita sebagai orang organisasi, bahwa kita bisa mengedukasi ataupun memfasilitasi warga kita ini untuk bisa membuat ataupun nanti terkendala di pada rumah sakit. Karena terbiasa sendiri orang kita ini ketika sakit baru buat BPJS, Mas Eno. Nah, ini yang udah sering kita temui di masyarakat. Dengan keadaan seperti itu kita juga tidak bisa terlalu menyalahkan daripada masyarakat. Tapi bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang politik, orang organisasi untuk bisa memperjuangkan sehingga orang ini bisa difasilitasi fasilitas kesehatannya. Contohnya lagi yang kedua adalah pendidikan. Banyak juga adik-adik kita yang memang kondisinya kemarin sedang COVID dan sebagainya, orang tua tidak mampu untuk menebus ijazah dan lain sebagainya. Itulah peran kita besar di situ sebagai orang organisasi, orang politik, untuk dapat bisa memfasilitasi sehingga mereka bisa meraih ijazah yang tertahan. Jadi kadang orang melihat
hanya politik ini adalah ada uang urusan kelar. Padahal ada kebijakan-kebijakan tanpa lewat uang kita bisa menolong orang. Benar. Nah, jadi menurut saya kenapa anak muda harus melek berpolitik? Kalau bukannya anak muda, karena anak muda ini kritis. Anak muda ini ide dan gagasannya sangat diperlukan untuk dapat membangun bangsa dan negara ini, khususnya di wilayah kita masing-masing dengan pemikiran-pemikiran dan kritisnya anak muda. Jadi ayo anak muda, jangan hanya kita komplain, hanya kesal di media sosial, tapi kita nggak mau terlibat dalam dunia politik. Kita tidak mau memperjuangkan arah politiknya. Kebetulan saya sebagai kader PDI Perjuangan sangat bangga sekali partai PDI Perjuangan ini partainya anak muda, Mas Eno. Jadi partainya anak muda yang akan bertarung di tahun 2024 ini untuk bisa memenangkan PDI Perjuangan ketiga kali. Mungkin dari saya itu, Mas Eno, butuh juga sharing daripada Mas Eno tentang ide dan gagasan dari Mas Eno sendiri. Ya, pada dasarnya saya sepakat bahwa namanya anak muda itu pasti punya pemikiran, pasti punya keinginan akan perbaikan dan perubahan yang lebih baik ke depan. Dan kita sangat bangga dan optimis bahwa ada anak muda semacam Mas Hizkia yang kemudian mau terlibat di dalam proses politik itu, dan kemudian saya dengar-dengar katanya mau nyalon di 2024 juga ya Mas. Siap Mas Eno. Kalau seperti itu kan artinya dengan track record Mas Hizkia selama ini, sekarang kan eranya media sosial, media digital, dan saya kira anak-anak muda kita, teman-teman muda sekarang sangat kritis dalam menguliti track recordnya calon, sadis juga itu. Nah, dalam menguliti itu, kalau Mas Kia yang dikuliti, Bang Kia yang dikuliti, saya kira di kulit manapun akan terasa manis, gitu. Karena selama ini juga sudah menunjukkan rekam jejak yang baik dan memang masih muda. Maka mari teman-teman muda khususnya di Jakarta Timur, saya rasa ini bukan sebuah ajakan ya, tapi ini sekedar reminder aja. Kalau milih calon legislatif, dilihat baik-baik yang punya track record, yang jelas, dan kalau bisa yang teman sendiri aja lah, yang bisa diajak omong sewaktu-waktu, yang bisa dipercaya dalam membawa aspirasi, dan yang kemudian punya gagasan dan keberanian untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kehidupan, pro terhadap anak-anak muda. Dan saya kira Mas Kia ini sebuah produk yang komplit. Saking saya nggak punya KTP Jakarta Timur, kalau saya punya KTP di sini mungkin saya akan nyoblos Mas Kia. Jadi teman-teman semuanya selamat menikmati demokrasi kita di 2024 nanti, dan selamat mengikuti semangat sejarah untuk membuat perubahan. Inilah momentum kita semuanya. Satu, di dalam ruang publik untuk mempengaruhi kebijakan. Dua, dalam menentukan calon-calon pemimpin yang akan duduk di kursi-kursi pemerintahan. Suara teman-teman berpengaruh. Your voice matters. It is your turn now. Saya kira itu. Jadi Mas Eno, di penghujung perjumpaan kita, ya, saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih Mas Eno atas waktunya, sudah di waktunya yang memang udah sibuk padat di Jakarta. Kita bisa bertemu Mas Eno. Mungkin ini ya bukan pertemuan yang terakhir, tapi kita akan terus konsolidasi untuk memenangkan partai kita sebagai partai anak muda, Mas Eno. Jadi selamat berjuang juga di dapilnya Mas Eno. Terima kasih. Semoga kita sukses ketemu lagi dengan kabar yang baik, Mas Eno. Selamat berjuang dan selamat having fun. Siap. Di Jakarta Timur, Bung Gia. Anak muda waktunya untuk berlaga. Terima kasih, Bung Gia. Mereka. Mereka.